Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan progres pertama kami yaitu di sistem penilaian keputusan mengenai PENADOS, yaitu penilaian kinerja dosen terbaik. Saya Aya Agila Ramadhani dari NIM 12. Next. PENADOS ini adalah website yang berisi nilai IPD dosen di setiap semester. Nilai IPD dosen akan diratakan, kemudian diurutkan dari nilai tertinggi hingga terendah. Website ini dibuat karena adanya permasalahan yang terjadi ketika nilai IPD dosen yang dirasa kurang adil dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, sehingga website ini diperlukan agar dosen dapat mengetahui urutan nilai kinerja dosen dari yang terbaik hingga terendah. Hal ini berguna agar dosen dapat meningkatkan kualitas untuk kedepannya. Website ini mahasiswa dapat melakukan penilaian pada dosen. Mahasiswa juga dapat merubah penilaian yang sebelumnya telah diinputkan. Metode digunakan di PENADOS ini yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP, menerapkan metode WP atau White Product. Di metode ini merupakan sebuah metode analisis keputusan multi kriteria pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut. Dengan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari dosen tersebut. Untuk perkenalkan, saya Zaskia NIM 34. Untuk konsep yang diterapkan pada website, pengguna dapat melakukan penilaian dosen yaitu mahasiswa, pimpinan, dan LPPM. Sedangkan dosen sendiri selain menjadi yang dinilai juga dapat melakukan daftar perhitungan nilai juga dengan memberikan penilaian kepada dosen lainnya dengan melakukan pendaftaran sebagai peserta penilaian. Setiap pengguna memiliki akun masing-masing dengan pengisian form penilaian yang berbeda-beda. Sedangkan untuk akun admin hanya dapat mengelola keberlangsungan penggunaan website PENADOS seperti mengelola kriteria dan himpunan. Terdapat 3 fitur yang disediakan pada web user, yaitu pengumuman hasil, data dosen, dan login. Juga terdapat 6 fitur yang disediakan pada web admin, diantaranya yaitu beranda, data peserta, data kriteria, himpunan kriteria, perhitungan, dan pengaturan. Selanjutnya yaitu flowchart jika login sebagai dosen. Yang pertama dimulai ketika dosen melakukan login. Jika berhasil, maka akan langsung diberi pilihan hak dosen sebagai apa. Jika tidak berhasil, maka mengulang lagi ke proses login. Selanjutnya, dosen akan diberi 2 pilihan, yaitu daftar sebagai peserta dan juga sebagai penilai dosen. Jika daftar sebagai peserta, dosen dapat mengisi form isi biodata dan langsung menyimpan data. Setelah itu dapat logout dan proses selesai. Selanjutnya, jika memilih sebagai penilai dosen, setelah itu mengisi form penilaian dan melakukan submit, lalu logout dan proses selesai. Untuk selanjutnya, login sebagai mahasiswa atau pimpinan. Dimulai ketika mahasiswa atau pimpinan melakukan login. Jika tidak berhasil, maka mengulang proses login lagi. Tapi jika berhasil, mahasiswa atau pimpinan dapat memilih dosen yang ingin dinilai. Jika dosen tersebut sudah dinilai, maka diharuskan memilih dosen yang belum dinilai. Setelah itu, mengisi form penilaian, melakukan submit, dan selanjutnya melakukan logout, lalu proses selesai. Selanjutnya yaitu flowchart login sebagai LPPM. Dimulai ketika LPPM login, jika berhasil, maka langsung memilih dosen, jika tidak bisa mengulang proses login lagi. Setelah melakukan pemilihan dosen, jika dosen tersebut sudah dinilai, maka tidak perlu melakukan pemilihan dosen lagi dengan nama dosen yang sama dan memilih dosen yang belum diberi nilai. Setelah itu mengisi form kualifikasi penilaian dosen, melakukan submit, lalu bisa logout dan proses selesai.
Perkenalkan, saya Lucia Nurul Judelia, NIM 16. Kemudian untuk tampilan adminnya sendiri, fitur yang pertama ada fitur beranda, di mana fitur ini menampilkan beranda atau jumlah peserta yang sudah mendaftar di website ini. Selanjutnya, fitur data kriteria, yaitu menampilkan 10 kriteria untuk penilaian dari website ini beserta bobotnya. Selanjutnya, fitur perhitungan. Di sini menampilkan daftar dosen yang sudah dinilai oleh para peserta. Untuk nilainya seperti di gambar ini, yang di bagian kanan C1 sampai C10, kemudian ada nilainya. Nah, itu nilainya yang sudah diinputkan oleh para peserta pada masing-masing dosen yang dinilai. Lalu selanjutnya yaitu fitur data peserta. Di sini menampilkan para peserta informasinya, dan di sini juga bisa menghapus peserta. Selanjutnya ada fitur himpunan kriteria. Fitur ini menunjukkan himpunan dari kriteria yang ada. Selanjutnya, fitur pengaturan. Jadi sebagai admin itu bisa mengatur apakah pendaftaran pesertanya itu dibuka atau dinonaktifkan, dan penilaian kuesionernya itu bisa dinyalakan, bisa dinonaktifkan, dan juga pengumuman pemenangnya ini bisa dipublis atau juga bisa tidak dipublis. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.